Assalamualaikum, halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, amin. Welcome back to my YouTube channel. Aku Nomi di sini, ibu rumah tangga di Riau. Nah, kata siapa ibu rumah tangga nggak bisa berbagi kisah inspiratif? Jadi di video kali ini aku bakal berbagi kisah inspiratif dari seorang pengusaha kaya asal Indonesia. So, mau tahu gimana kisahnya? Stay tune terus di YouTube channel aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen video aku. So for now, let's watch it. Seorang yang cerdas dan cemerlang ini memiliki nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno yang lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau. Ia adalah anak kedua dari pasangan Rajiv Halik Uno dan Mien R. Uno. Nama belakang Uno itu adalah marga dari ayahnya yang berasal dari Gorontalo, yang sekaligus pernah juga bekerja di Caltex Pekanbaru Riau. Namun pada tahun 70-an mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di Jakarta dan Pak Rajiv memboyong seluruh keluarganya di sana. Nah, keluarga dari Pak Rajiv Halik Uno ini yang dikenal sebagai Pak Heng Uno bukanlah keluarga yang sembarangan karena mereka memiliki yayasan, yaitu Yayasan Main Air Uno Foundation, yaitu yang berfokus dalam kemandirian pemuda seluruh Indonesia melalui pendidikan. Keren banget kan? Nah, untuk masa kecilnya Pak Sandi sendiri, beliau sama seperti anak-anak pada umumnya, dia suka bermain alek-alek, dia suka bermain perang-perangan. Kalau main alek-alek itu main berperan gitu. Jadi Pak Sandi pernah menjadi seorang penjual dan pembeli. Dia juga seorang yang terkenal ceria dan tidak pernah usil mengganggu teman-temannya. Terus terkenal juga Pak Sandi itu nggak orang yang neko-neko, dia nggak suka perintah-perintah. Jadi banyak sekali teman-temannya yang suka dengan beliau. Nah, walaupun beliau sudah tinggal dan menetap di Jakarta, namun kalau liburan, beliau sering sekali menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya seperti Pak Dedet dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau memulai pendidikannya di PSKD Bulungan, kemudian SMP Negeri 12 Wijaya, SMA Pangudi Luhur, dan mengambil S1 di Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 90. Dan setelah lulus, dia mendapatkan gelar summa cum laude, yaitu gelar yang tertinggi gitu karena beliau mendapatkan IPK 4,00. Menyelesaikan pendidikannya di Wichita State University, ia pun bekerja di Bank Suma selama 1 tahun. Pemilik dari bank tersebut yaitu Pak William Suryajaya, dan pada saat bekerja di sana, Pak Sandi itu banyak sekali berguru dengan beliau karena Pak Sandi itu terkenal orang yang suka bertanya-tanya dan pengen tahu gitu. Jadi beliau tidak ragu-ragu untuk meminta ilmu kepada Pak William. Memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Bank Suma, beliau berencana untuk melanjutkan S2-nya ke George Washington State University yang ada di George Washington, Amerika Serikat pada tahun 92. Beliau lulus dengan beasiswa dan mendapatkan gelar master. Beliau juga mendapatkan IPK 4,00. Setelah lulus dari George Washington State University, beliau bekerja di Seapower Asia Limited Investment di Singapura dan menjabat sebagai manajer investasi sekaligus MP Holding dari Limited Group pada tahun 94. Setahun kemudian beliau berpindah ke NTI Resources Ltd yang ada di Kanada. Namun pada saat beliau bekerja, perusahaannya dihantam krisis moneter pada tahun 97 dan beliau pulang kampung karena banyak sekali dari karyawan-karyawannya yang di PHK. Jadi beliau pengangguran, dia balik kampung dan tinggal bersama orang tuanya. Beliau mencoba bangkit dan membuka usahanya sendiri bersama dengan teman-temannya, yaitu Pak Ruslani, kalau nama lengkapnya Rosan Perkasa Roaslani, yaitu mereka mendirikan PT Rekapital yang bergerak dalam bidang jasa konsultan keuangan. Kebetulan tuh saat itu banyak banget perusahaan yang dihantam krisis
kalau udah dihantam krisis, otomatis diambang bangkrut. Namun pada saat itu dijadikan sebuah kesempatan bagi mereka, bagi Pak Sandi tentunya, untuk membeli perusahaan itu, perusahaan yang hampir bangkrut, di secara perlahan beliau membuka usahanya dan berhasil. Ia pun membeli perusahaan-perusahaan yang bangkrut, dirapikannya lagi, dijualnya lagi. Hingga saat ini bisnis beliau berkembang pesat, yaitu antara lain berkembang dalam bidang infrastruktur, pertambangan, bisnis, asuransi, dan juga perkebunan. Pada tahun 1999, beliau juga memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan Saratoga yang menurut beliau itu nggak terlalu sulit karena bergerak dalam bidang yang berbeda namun sama-sama gitu. Maksudnya kalau Saratoga ini kan dia kayak investasi gitu, perusahaan investasi. Namun kalau Rekapital itu dia kayak jasa konsultan keuangan. Selain dunia bisnis, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat gemar sekali berolahraga, khususnya olahraga lari. Beliau pernah berpartisipasi dalam 6 Mayor World Marathons di New York, Boston, London, Tokyo, Chicago, dan juga London. Pada saat usianya yang ke-47 tahun, beliau diangkat sebagai Ketua Umum Persatuan Renang seluruh Indonesia menggantikan Pak Hilmi. Sukses di dunia bisnis dan olahraga, ia juga melirik ke dunia politik. Nah, pada saat itu Pak Prabowo menunjuk beliau untuk menjadi pengurus Partai Gerindra. Nah, pada tahun 2017 beliau diangkat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sangat-sangat menggembirakan sekali dan patut sekali untuk dicontoh gimana perjuangan dari Pak Sandiaga Uno ini. Penghargaan yang pernah didapat oleh beliau yaitu Indonesian Entrepreneur of the Year 2008, kemudian 150 orang terkaya versi Globe Asia pada tahun 2009, orang terkaya nomor 37 di Indonesia versi majalah Forbes pada tahun 2011, dan orang terkaya ke-63 di Indonesia versi Globe Asia. Jadi beliau memiliki penghargaan sederetan orang terkaya baik di Asia maupun di Indonesia. Pak Sandi memiliki kisah cinta yang sangat romantis dengan Ibu Nur Asia atau yang sering kita dengar sebagai Empok Nur, karena sebelum mereka menikah, mereka pernah berpacaran selama 13 tahun lamanya, itu LDR, namun kesetiaanlah yang menjawab bahwa sampai detik ini mereka masih bersama. Kemudian dikenal kaya raya, mereka tidak pernah menonjolkan bahwa kehidupan glamor itu di paling pentingan, tidak. Mereka selalu hidup yang sederhana, walaupun pada saat itu mereka pernah kena PHK, tapi mereka tetap bersama-sama. Kemudian perbedaan budaya antara mereka berdua tidak dipermasalahkan karena pada saat itu Bu Empok Nur itu adalah seorang juragan tanah dan Pak Sandi itu seorang kutu buku. Selain tidak mudah lagi, beliau sampai saat ini masih saja romantis, meskipun sudah punya 3 anak. Kemesraan mereka tidak pernah diragukan karena keduanya punya nama panggilan sayang. Pada saat itu mereka berantem ya, jadi Pak Sandi ini selalu mengirimkan video yang berisi kata-kata romantis kepada istrinya. Nah, Pak Sandi dalam pernikahannya punya 3 orang anak, yaitu Anissa, Athira Uno, Amira, Atifa, dan Sulaiman Saladin Uno. Oke, so, itu tadi kisah inspiratif dari seorang Bapak Sandiaga Uno. Patut sekali untuk dicontoh, ditiru oleh generasi muda. Walaupun pernah di PHK, namun beliau bangkit kembali untuk membuka usaha-usaha dan bisnisnya. Nah, mungkin
Itu aja yang bisa aku bagikan ke kalian. Thanks for watching. I'm so sorry for many mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.